Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, as-saimin was-saimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah masih kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi bulan Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan puasa yang kita kerjakan di siang hari, kemudian ibadah-ibadah yang kita lakukan di malam hari, salat tarawih kita, tadarus kita, kemudian zikir kita, kemudian bangun malam kita, insyaallah mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah sia-sianya kalau amal yang kita kerjakan itu hanya membuat kita capek, letih, penat, lelah, sementara tidak ada hasilnya. Karena buah yang ingin kita petik sebenarnya untuk membahagiakan kita, yaitu ketika amal itu mendampingi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang akan meninggikan kedudukan kita. May ya'tihi mu'minan, siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan beriman, qad amilas salihat, sebelumnya ia telah beramal saleh, faulaika lahum, maka bagi mereka itu ad-darajatul ula, derajat yang tinggi. Maka kita berharap mudah-mudahan amal saleh yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan kedudukan kita di hadapannya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masih pembahasan kita di sepanjang Ramadan ini tentang penyucian jiwa. Karena begitu pentingnya penyucian jiwa ini kita lakukan, maka kita tumpukan pembahasan kita hanya berkaitan dengan penyucian jiwa saja. Dan pada kali ini kita ingin melihat isyarat kata ma'ana, yaitu bersama kita atau bersama kami. Ma'a bersama, na kami, bersama kita. Kita atau kami, karena na di dalam bahasa Arab itu bisa kepada kita atau bisa kepada kami, maka lihatlah konteksnya seperti apa. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah, berhijrah ke Madinah, dan sebelumnya bersembunyi dalam gua, yang mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka berdua, Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq, bersembunyi dalam gua. Gua itu kecil sekali, hanya untuk 2 orang saja. 2 itu dah sempit terasa. Kemudian gua itu berada di atas gunung Jabal Saur di kota Mekah. Di sanalah Rasulullah bersembunyi. Kemudian Abu Bakar merasa sedih sekali, bahkan Abu Bakar merasa gelisah. Nah, sedih bercampur gelisah, ada takutnya juga karena rupanya sudah sampai pula kafir Quraisy di situ mengejar dan ingin menangkap Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Mereka tidak akan membiarkan Rasulullah keluar dari kota Mekah. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungannya kepada Rasulullah dan sahabatnya itu, yaitu seperti yang telah kita ketahui di dalam kisah sirah Nabawi. Namun yang menariknya adalah ketika Rasulullah menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan, jangan kamu sedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Sesungguhnya Allah bersama kita. Bersama kita bermakna Allah bersama Rasulullah, Allah juga bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Itu maknanya bersama kita. Mengapa kebersamaan dengan Rasulullah dengan Allah, Abu Bakar dengan Allah, kemudian Rasulullah dengan Abu Bakar bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Kesamaan itu adalah disebabkan karena kesucian jiwa mereka. Jiwa Rasulullah suci, jiwa Abu Bakar suci, maka bersamalah dengan zat yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah bersama dengan yang suci, wahai sahabatku, apa yang perlu kita sedihkan? Karena yang bersama dengan kita itu adalah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka jangan takut dengan kafir Quraisy. Sebanyak apapun mereka, sehebat apapun mereka, tidak akan mungkin bisa menembus kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang kokoh. Nah, disitulah Rasulullah
menasihati sahabatnya, la tahzan, janganlah kamu sedih wahai sahabatku, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, kebersamaan itu bersama kita, Rasulullah bersama dengan Abu Bakar itu adalah kebersamaan karena sama-sama menyucikan jiwa. Satu lagi kisah antara ayah dengan anak, padahal ayah dengan anak begitu erat sekali hubungan, bersebati rasanya, darah daging kata orang. Anak itu adalah darah daging ayahnya. Tetapi dalam Al-Quran tidak disebutkan bahwasanya antara Nabi Nuh alaihi salam itu dengan anaknya itu bersama. Enggak. Yang satu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bahtera, yang satu lagi dibenamkan dalam banjir besar. Kata ma'ana ini juga disebut oleh Nabi Nuh alaihi salam ketika memanggil anaknya. Wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, mari naik ke bahtera ini bersama dengan kami. Bersama dengan kami karena kami yang ada dalam bahtera ini adalah yang beriman kepada Allah dan mensucikan jiwa mereka. Tetapi si anak mengatakan, apa jawaban anak? La, tidak wahai ayah, saya tak mau naik ke atas kapal itu. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Nah, saya tak mau naik ke atas kapal itu karena saya ingin lari ke atas gunung, puncak gunung. Sa'awi, aku akan pergi berlindung, ila jabalin, gunung, karena dia menganggap gunung itu tinggi, maka air banjir itu tak akan sampai ke puncak gunung. Ya'simuni minal ma', yang akan menyelamatkan aku dari banjir besar ini. Tapi Nabi Nuh alaihissalam mengingatkan anaknya bahwasanya banjir itu bukan banjir biasa, itu banjir yang akan menenggelamkan setiap orang yang kafir kepada Allah, yang tidak mau beriman. La asimal yauma min amrillah, tidak ada siapa yang bisa selamat dari ketetapan Allah pada hari ini, wahai anakku. Maka bagaimana? Apakah bersama Nabi Nuh dengan anaknya? Anaknya bersama dengan Nabi Nuh alaihissalam? Tidak bersama. Apa sebab? Sebab yang satu jiwanya bersih suci, yang satu jiwanya kotor karena hanya kekufuran dalam hatinya. Maka fahala bainahumal mauj, maka gelombang besar memisahkan antara ayah dengan anaknya. Nah, perpisahan itu adalah disebabkan karena ada satu di antara mereka itu yang mengotori jiwanya dengan kekufuran, yaitu si anak. Nah, jadi Nabi Nuh alaihi salam beriman kepada Allah, si anak pula kafir kepada Allah, maka berlakulah pemisahan antara orang tua dengan anaknya. Tadi berlaku penyatuan, padahal bukan antara orang tua dengan anak, antara sahabat dengan sahabat saja. Tapi karena masing-masing menyucikan jiwa, maka jadi menyatu. Kemudian apabila tidak menyucikan jiwa, mengotori jiwa dengan kekufuran umpamanya, maka berlakulah perpisahan. Inilah pentingnya penyucian jiwa. Jadi penyucian jiwa itu yang membuat kita menyatu dengan makna yang sejati. Tetapi saat seseorang atau dua-dua mengotori jiwa dengan kekufuran atau juga mengotori jiwa dengan kemaksiatan, maka berlakulah perpisahan. Mudah-mudahan insyaAllah dari kata makna yang ada dalam Quran ini menambahkan lagi gambaran tentang pentingnya penyucian jiwa dalam hidup kita. Ini bulan Ramadan, bulan penyucian jiwa. Kita gunakan peluang ini baik-baik sehingga mudah-mudahan masing-masing kita, siapapun kita, orang tua, anak, abang, adik, sahabat, siapapun, pemimpin, warga, semuanya menyucikan jiwa. InsyaAllah inilah yang akan menyatukan kita dengan makna yang sebenarnya. Wabillahi hidayah wa taufiq. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.